Hai sobat kita, di video kali ini aku nggak akan ngajak kalian untuk jalan-jalan ke suatu tempat, tapi aku pengen ngajak kalian untuk ngobrol mengenai salah satu topik yang cukup menarik, yakni tentang meromantisasi hidup. Setelah rutin melakukan perjalanan, baik itu ke tempat wisata, ke hotel, ataupun tempat-tempat publik lainnya, aku jadi sadar akan suatu hal, bahwa sebagai manusia, dia akan semangat ketika mengetahui bahwa aktivitas yang akan dia lalui adalah sesuatu yang menarik. Sebagai contoh, saat kita hendak pergi ke sebuah restoran, mungkin kita akan tercengang melihat harga-harganya yang tidak murah. Tapi di sana kita merasakan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan yang sesaat tentunya. Kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan kita hanya dengan pergi ke tempat-tempat menarik seperti ini. Karena jika begitu, kita hanya mencoba untuk menciptakan sebuah karakter yang bahagia, terlihat dari postingan media sosialnya. Tapi, kita tidak menjadikan diri kita menjadi orang yang bahagia seutuhnya. Aku merasa ada yang salah dengan konsep meromantisasi hidup. Bahwa dalam kenyataannya, mungkin hidup kita nggak seestetik itu. Mungkin kita nggak selalu makan makanan kafe, atau kita nggak selalu pergi ke tempat-tempat mewah. Berbagai video yang menceritakan tentang romantisasi hidup cenderung menggambarkan kehidupan yang tidak sederhana, atau mungkin sederhana dari sudut pandang mereka. Sarapan dengan oatmeal, minum segelas smoothies, dan menikmati makanan-makanan yang lumayan mahal harganya. Tentu setiap orang memiliki standar yang berbeda. Bagaimana jika beberapa orang memiliki aktivitas pagi yang menyibukkan? Apakah mereka tidak boleh untuk meromantisasi hidup? Apakah meromantisasi hidup hanya milik mereka yang punya kehidupan estetik, pagi yang menyenangkan, suasana yang mendukung? Apakah hanya milik mereka? Kita yang mungkin tinggal di kontrakan sempit dengan suasana ruang yang tidak estetik juga bisa meromantisasi hidup dengan satu catatan, bahwa kita tidak boleh hanya menjadi karakter yang berbahagia atau yang terlihat bahagia di media sosial, tetapi tujuan kita meromantisasi kehidupan adalah menjadi pribadi yang bahagia seutuhnya dengan hal-hal sederhana, misalnya dengan merapihkan barang-barang kita tanpa harus merogoh kocek mahal. Berusaha menjadi pribadi yang lebih baik minimal 1% setiap harinya. Tidak menyesali bahwa kita lahir dan hidup di lingkungan orang-orang yang biasa-biasa saja. Tapi di balik semua itu, kita tentu punya potensi yang luar biasa yang bisa kita kembangkan, dan mungkin suatu saat hal itu bisa mengubah nasib kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Meromantisasi kehidupan mungkin terdengar menarik di telinga kita. Ya, sebenarnya hal itu juga nggak sepenuhnya salah, tetapi ada beberapa perspektif yang harus kita luruskan ketika kita membicarakan topik ini. Dengan adanya framing di media sosial bahwa kehidupan yang romantis adalah kehidupan yang estetik, penuh dengan benda-benda cantik, kerapihan yang dibalut dengan barang-barang antik, maka hal ini adalah sesuatu yang harus diluruskan di tengah-tengah kita. Bahwa tidak apa-apa, tidak mengikuti standar estetika yang beredar di media sosial. Tidak apa-apa jika kalian ingin menggunakan standar sendiri, karena kerapihan itu sudah pasti estetik, apapun bentuknya. Karena rapih itu sebuah standar yang baku. Karena yang terpenting adalah fungsi dari kerapihan itu sendiri. Meromantisasi kehidupan tidak selalu harus datang ke kafe atau restoran. Kita juga bisa menikmati minuman yang kita buat sendiri di rumah.
dengan ingredients yang mirip dengan apa yang dibuat di kafe, tapi tentu dengan harga yang lebih murah. Inti dari topik meromantisasi kehidupan adalah kita harus meluruskan perspektif yang salah di tengah masyarakat mengenai konsep ini, bahwa yang terpenting adalah menjadi bahagia seutuhnya, menjadi manusia yang apa adanya, dan tetap bahagia.